Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Maharani NIM 1122101342 dari kelas MA 22C16. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahasan mengenai makna kematian dalam perspektif Al-Quran untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Wirasyuhada SE SPDI MM MAG. Makna kematian dalam perspektif Al-Quran. Untuk pendahuluan, jadi kematian merupakan salah satu realis paling pasti dalam kehidupan manusia. Tidak ada satupun makhluk yang dapat menghindarinya. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia selalu memberikan perhatian besar terhadap tema kematian. Bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan manusia tentang tujuan hidupnya, tanggung jawab moral, serta kehidupan setelah dunia. Ayat-ayat tentang kematian mengajarkan bahwa kehidupan dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan akhirat itu kekal. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai kematian menjadi landasan penting dalam membentuk sikap hidup yang bertakwa, seimbang, dan bermakna. Kepastian kematian. Al-Quran menyatakan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185 yang berbunyi, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu, yaitu menegaskan tentang dua hal penting, yaitu mengenai kepastian kematian dan adanya pertanggungjawaban di akhirat. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju fase kehidupan berikutnya. Kepastian kematian juga menunjukkan keterbatasan manusia. Sebesar apapun kekuasaan, kekayaan, dan ilmu yang dimiliki oleh seseorang, semuanya tidak mampu menunda datangnya ajal. Kesadaran ini seharusnya menimbulkan sikap rendah hati dan menolong manusia untuk memanfaatkan waktu hidupnya dengan sebaik-baiknya. Untuk poin berikutnya ada waktu dan tempat kematian itu rahasia Allah. Al-Quran menegaskan bahwa manusia tidak dapat mengetahui kapan dan di mana ia akan meninggal. Menurut surat Luqman ayat 34 menyatakan bahwa tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari dan bumi di mana ia akan mati. Ayat ini mengajarkan manusia agar tidak bersikap lalai dan menunda kebaikan. Ketidakpastian waktu kematian seharusnya menjadi motivasi untuk selalu bersikap baik secara spiritual maupun moral. Sikap menunda taubat atau amal soleh seringkali muncul ketika manusia merasa masih memiliki waktu yang masih panjang. Padahal kematian dapat datang secara tiba-tiba tanpa peringatan. Oleh karena itu, di Islam mengajarkan agar setiap muslim senantiasa berada dalam keadaan siap menghadapi kematian dengan iman dan amal yang baik. Kematian sebagai ujian keimanan. Dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman bahwa Dia menciptakan mati dan hidup untuk menguji manusia. Siapa di antara mereka yang paling baik amalnya? Ayat ini memberikan perspektif bahwa kematian bukan sekedar peristiwa biologis, melainkan bagian dari ujian keimanan. Hidup dan mati memiliki tujuan yang sama, yaitu menguji kualitas amal perbuatan manusia. Dengan memahami kematian sebagai ujian, manusia akan memandang kehidupan secara lebih serius dan bertanggung jawab. Setiap perbuatan sekecil apapun memiliki konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran ini menunjukkan manusia untuk berbuat baik, menjauh dari maksiat dan menjaga hubungan sesama manusia. Kematian dan kehidupan akhirat. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang kematian selalu dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Dunia digambarkan sebagai tempat persinggahan sementara, sedangkan akhirat adalah tempat kembali yang abadi. Menurut Quran surat Al-Aq, hikmah mengingat kematian. Mengingat kematian memiliki banyak hikmah dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk sering mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Kesadaran dalam kematian dapat melunakkan hati, menumbuhkan empati, serta mengurangi sifat sombong dan cinta dunia yang berlebihan. Orang yang sering mengingat kematian cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak, menjaga lisannya, serta memperbaiki hubungannya dengan Allah dan sesama manusia.
Dengan demikian, kematian bukanlah suatu yang harus ditakuti secara berlebihan, tetapi disikapi dengan kesiapan serta keimanan yang baik. Selanjutnya ada hikmah kematian sebagai pengingat sosial dan moral. Jadi selain berdampak pada dimensi spiritual individu, ayat-ayat tentang kematian juga memiliki implikasi sosial dan moral. Al-Quran mengingatkan bahwa kematian datang kepada siapa saja tanpa memandang status sosial, usia, maupun kedudukannya. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 62 yang menjelaskan bahwa Allah mewafatkan jiwa ketika kematiannya dan menahan jiwa yang belum ditetapkan kematiannya hingga waktu tertentu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa hidup manusia sepenuhnya berada di kekuasaan Allah. Kesadaran akan kematian harusnya mendorong manusia untuk berperilaku adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial. Ketika seseorang menyadari bahwa semua amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan setelah kematian, maka ia akan lebih berhati-hati dalam memperlakukan orang lain, menjaga amanah, serta menjauhi perbuatan zalim. Dengan demikian, nilai moral tidak hanya bersifat untuk diri sendiri, tetapi juga berakar kepada sesama atau orang lain. Jadi kesimpulannya, ayat-ayat Al-Quran tentang kematian memberikan pelajaran mendalam tentang hakikat kehidupan manusia. Kematian adalah kepastian rahasia Allah sekaligus ujian keimanan. Melalui pemahaman yang benar, kematian dapat menjadi sumber motivasi untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan ketakwaan. Dengan menjadikan dunia sebagai sarana dan akhirat sebagai tujuan utama, manusia akan mampu memaknai kehidupan dan kematian secara bijaksana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.